permainan pendidikan, prinsip penyesuaian jasmani dan rohani, dan keprasahajaan hidup. Nah, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama ada Angela Atika, Pratiwi Oktavia, Sadiah Nur Salamah, Safa Ramadan, dan Siti Komardia. Permainan pendidikan. Pengertian permainan. Permainan adalah salah satu perbuatan yang mengandung keasyikan dan dilakukan atas kehendak diri sendiri, bebas tanpa paksaan dengan bertujuan untuk memperoleh kesenangan pada waktu mengadakan kegiatan tersebut. Permainan cukup penting bagi perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, perlu bagi anak-anak untuk diberi kesempatan dan sarana di dalam kegiatan permainannya. Selanjutnya ada manfaat permainan. Permainan memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama untuk perkembangan aspek fisik. Nah, di sini agar fisik tumbuh dan kuat. Yang kedua, untuk perkembangan aspek motorik kasar dan halus, yaitu agar segala gerakan motorik akan mudah berkembang. Yang ketiga, untuk perkembangan aspek sosial, yaitu agar menimbulkan rasa kebersamaan, memecahkan masalah bersama, dan lainnya. Yang keempat, untuk perkembangan aspek emosi atau kepribadian, yaitu agar dapat melepaskan ketegangan, memenuhi dorongan dalam diri. Yang terakhir, untuk perkembangan aspek kognisi, yaitu agar dapat melatih kreativitas dapat berkembang melalui permainan. Selanjutnya ada jenis-jenis permainan dalam pramuka. Yang pertama ada rebut dan rampas. Peralatannya yaitu tongkat atau sapu lidi untuk tiap anak. Jumlah pemainnya bebas, waktu 10 menit. Tujuannya adalah melatih kecekatan, melatih kesetiakawanan, dan unsur hiburan. Cara bermainnya adalah semua anak membentuk lingkaran dengan jarak kira-kira 1 meter. Semakin ahli, jaraknya dapat semakin jauh. Tiap anak memegang tongkatnya hingga berdiri tegak di lantai. Bila ada perintah, "Ya!", tiap anak harus melepaskan tongkatnya dan cepat-cepat menangkap tongkat teman di sebelah kanannya. Bila tongkat itu sudah keburu jatuh, maka ia dikeluarkan. Selanjutnya ada permainan mengenali teman. Peralatannya yaitu kertas kosong dan alat tulis untuk tiap peserta. Jumlah pemainnya berapa saja? Waktu 10-12 menit. Tujuannya yaitu saling mengenal secara lebih mendalam, berani, mengungkapkan diri, dan melatih kecerdasan. Cara bermainnya yaitu pemimpin membagikan kertas kosong kepada semua peserta. Seluruh peserta lalu menulis data pribadi mereka. Setelah itu, kertas yang sudah terisi dikembalikan kepada pemimpin. Lalu, pemimpin memberikan lagi secara acak kepada peserta. Pemimpin memberikan waktu 2-3 menit kepada para peserta untuk menghafal data pribadi kawannya itu. Kemudian, pemimpin menunjuk kepada salah seorang peserta dan bertanya kepadanya tentang data pribadi yang ia terima. Yang ketiga ada mencari dengan diam. Peralatan yaitu perangko, jumlah pemain berapa saja. Waktu bervariasi tergantung jumlah pemain dan kemampuan mengobservasi. Tujuannya yaitu melatih kemampuan mengobservasi dan memupuk inisiatif. Cara bermainnya yaitu sebuah perangko ditempel di suatu tempat dalam ruangan pertemuan sebelum para peserta datang atau tiba. Nah, instruksinya yaitu tiap peserta harus mencari perangko tersebut dan bila mereka telah melihatnya, mereka harus duduk diam dan tidak boleh berkata apapun. Nah, maka dari itu akan sangat lucu bila peserta-peserta yang sudah duduk itu melihat peserta yang paling akhir. Permainan ini juga dapat dimainkan di luar ruangan. Selanjutnya ada baut barisan. Tujuannya adalah agar seluruh peserta bisa berkenalan lebih jauh, fisik maupun sifat-sifat mereka, sekaligus melatih mereka bekerja sama dalam kelompok. Langkah-langkahnya yaitu peserta dibagi dalam 2 kelompok yang sama banyak. Bila jumlah peserta ganjil, seorang pemandu bisa masuk ke dalam salah satu kelompok.
Pemandu menjelaskan aturan permainan sebagai berikut. Yang pertama, kedua kelompok akan berlomba menyusun barisan. Barisan disusun berdasarkan aba-aba pemandu, yaitu tinggi badan, panjang rambut, usia, dan seterusnya. Yang kedua, pemandu akan menghitung sampai 10. Kemudian, kedua kelompok selesai atau belum harus jongkok. Selanjutnya, setiap kelompok secara bergantian memeriksa apakah kelompok lawan telah melaksanakan tugasnya dengan benar. Kelompok yang menang adalah kelompok yang melaksanakan tugasnya dengan benar dan cepat. Prinsip penyesuaian jasmani dan rohani. Maksud dari prinsip ini adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasaran dengan tepat pada tiap-tiap golongan umur pramuka. Pramuka digolongkan berdasarkan usia. Yang pertama ada siaga. Anak usia 7-10 tahun. Anak seumur ini pikirannya masih terpusat kepada induk semangnya. Nah, maka cara mendidiknya pun harus memakai cara keluarga, penuh kasih sayang, gembira ria, kelincahan, dan sebagainya. Yang kedua ada penggalang. Anak umur 11-15 tahun. Anak umur ini sudah menginjak remaja dan mulai mengenal masyarakat lingkungan. Cara mendidiknya tentu dengan cara yang dapat mengena pada masa perkembangan usia ini. Yang ketiga ada penegak, pemuda umur 16-20 tahun. Pemuda seumur ini sudah dapat berpikir kritis, logis, dan realistis. Sudah mengerti corak kehidupan bermasyarakat. Anak pemuda usia ini sudah berani dan dapat mengambil tindakan sendiri. Yang keempat ada pandega, pemuda dewasa umur 21-25 tahun. Pemuda seusia ini sudah harus terjun membina masyarakat dan bergaul dalam kehidupan masyarakat luas. Sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga pasal 16 berbunyi, acara dalam kegiatan pramuka bersifat kreatif dan rekreatif akan dapat merubah tingkah laku dan sikap, menambah pengetahuan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan anak didik. Tujuan kegiatan menarik, kreatif, dan rekreatif yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan terbagi atas: yang pertama, tujuan jasmani, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua ada tujuan rohania, yaitu untuk perkembangan jiwa, watak, dan kepribadian. Nah, kegiatan menarik yang mengandung kependidikan itu pramuka akan memperoleh tambahan imajinasi dan daya cipta, kesadaran akan kemampuan dirinya, rasa percaya pada diri sendiri, rasa tanggung jawab, dan semangat gotong royong dan toleransi. Kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang pertama, kegiatan dalam gerakan pramuka harus menantang dan menarik minat kaum muda karena kegiatan tersebut akan menumbuhkan kreativitas, menambah pengalaman, keterampilan, dan kecakapan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu kegiatan dilaksanakan secara rekreatif yang bersifat edukatif dan terpadu, disesuaikan dengan usia, perkembangan rohani dan jasmani, serta jenis kelamin peserta didik. Nah, yang ketiga ada sasaran kegiatannya adalah berkembangnya bakat dan minat peserta didik serta mantapnya mental atau spiritual, fisik, intelektual, emosi, dan sosial peserta didik baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, kegiatan di alam terbuka merupakan upaya efektif mendekatkan diri peserta didik dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, hidup dan melakukan kegiatan di alam terbuka dalam bentuk aktivitas mental dan fisik yang menentang antara lain pioneering, survival, penelitian, observasi, penjelajahan, ekspedisi, pengembaraan, perkemahan, mendorong peserta didik untuk mawas diri, teposeliro, serta menyadari atas kebenaran prinsip dasar kepramukaan dan perlunya pelaksanaan kode kehormatan pramuka dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan keluarga. Nah, yang keenam, merupakan metode yang efektif dalam proses pembentukan watak atau kepribadian, mental atau spiritual, fisik, intelektual, emosi, dan sosial peserta didik.
Yang terakhir, kegiatan di alam terbuka memberi pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Selanjutnya ada keprasahajaan hidup. Pengertian dari prinsip keprasahajaan hidup. Prinsip keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seseorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Nah, dengan prinsip ini pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan dan memungkinkan yang luas untuk menggambleng diri. Nah, sehingga sanggup dan dapat hidup dalam keadaan bagaimanapun juga. Contohnya seperti yang pertama, pakai seragam yang sama. Dalam kegiatan kepramukaan itu kita semua memakai pakaian seragam yang sama, yaitu seragam pramuka. Nah, yang kedua yaitu susah bersama, senang bersama. Senasib sepenanggungan. Dalam kegiatan pramuka kita selalu bekerja sama, bekerja kelompok gitu. Maka saat satu satu orang dalam kelompok itu susah, kita akan susah bersama, dan saat senang juga kita akan senang bersama. Seperti itu. Yang ketiga, menggunakan apa yang ada dengan wajar, karena di kegiatan pramuka lebih banyak kegiatan yang di luar, maka kita akan berkegiatan dengan alam, yang mana kita akan menggunakan apa saja yang ada di alam gitu. Lanjut, yang keempat yaitu hidup sederhana di alam terbuka. Seperti yang sudah dijelaskan pada nomor 3 tadi, kita akan lebih hidup sederhana saat kita berada di alam terbuka. Yang kelima yaitu membina kerukunan dan gotong royong. Dalam kegiatan kepramukaan akan selalu melakukan kegiatan yang membina kerukunan dan bergotong royong. Selanjutnya, yang terakhir yaitu latihan hidup sederhana dalam perkemahan. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup juga dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Nah, prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Prinsip keprasahajaan hidup juga tercantum dalam anggaran rumah tangga pasal 21 berbunyi sebagai berikut. Keprasahajaan hidup mengandung pengertian hormat hidup sederhana. Wajar hal ini perlu dikembangkan dalam jiwa para peserta didik agar mereka mampu dan mau memecahkan masalah dalam hidupnya. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.